Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini kita lagi live di Telegram Trading Tanpa Baper, teman-teman, seperti biasa di tanggal 26 Juni, which is hari Kamis, dan di jam 8.20, teman-teman, 20.20. Jam yang lumayan bagus untuk memulai, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan melakukan satu market updates, teman-teman ya. Market updates-nya itu berhubungan dengan update setelah Bitcoin berhasil rebound dari titik 98.000 gitu ya. Nah, terus gue bakal ngebahas sedikit tentang top cycle gitu ya, top cycle dalam waktu dekat. Mungkin ini top cycle ini yang gue mau bahas itu adalah ada beberapa lah ya teman-teman yang tahu tuh bahwa gue ngomong bahwa eh, market itu berpotensi untuk top gitu ya, berpotensi untuk top ataupun ngepam sampai di bulan Juni, teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya adalah updates nih, teman-teman. Updates tentang pergerakan cycle-nya gitu ya. Jadi kita bisa ngomong cycle update gitu ya. Plus kita akan sekaligus langsung ngomong apakah sideways dulu atau yang kemarin itu fake pump aja atau gimana, apakah ada perubahan. Nah, makanya teman-teman kalau bisa nonton ini sampai habis, ikutin sampai habis teman-teman ya. Nah, eh pertama-tama teman-teman ya, pertama-tama yang mau gua mungkin sampaikan dan juga congrats untuk diri sendiri lah ya teman-teman ya, congrats untuk diri sendiri adalah kita sudah berhasil mencapai dan mengisi area 98.000 ya. 98.000 seperti yang kita sudah ngomong waktu itu di TikTok gitu ya, apa alasannya kenapa bisa sampai ke 98.000, plus juga kita update kemarin di 10 hari yang lalu dan 2 minggu yang lalu gitu ya, which is kita ngomong kurang lebih akan bergerak sampai ke 98.000 seperti itu. Nah, persentuhan ke 98.000 itu teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini Bitcoin itu very agresif gitu ya, very agresif untuk melakukan rebound teman-teman. Ya, nah ini mungkin gambarannya dulu gitu ya, gambarnya dulu supaya teman-teman tahu konteksnya. Jadi kalau teman-teman yang belum ngeliat, silakan cek, bisa cek satu di TikTok kita, teman-teman ya, satu bisa kalian cek di TikTok kita waktu itu apa ya? Kok judulnya itu kalau nggak salah, nah ini The Quick Bitcoin Update ya, ini waktu itu di tanggal 26 Mei. Nah, teman-teman bisa cek di TikTok kita atau teman-teman bisa cek di YouTube ya, di YouTube juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe YouTube, silakan subscribe YouTube ini, dan juga kalau belum follow TikTok, silakan follow TikTok. Buat teman-teman yang belum join Telegram gitu ya, bahwa tahu nggak pernah tahu nih bahwa ada live seperti ini, nah silakan teman-teman join lewat link yang ada di deskripsi. Nah, eh, soal 98.000 teman-teman ya, soal 98.000 dan akhirnya kita mantul. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, mungkin kita langsung hapus dulu semua di sini. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, pergerakan ini sebenarnya overall tuh masih sideways. Sama overall masih sideways. Gimana gue bisa ngomong seperti itu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya kemarin itu per dia nyentuh 98.000, sebetulnya kita cuma bisa ngelihat bahwa ini itu adalah false break aja, teman-teman. Sebetulnya yang terjadi dari para Bitcoin. Ya memang kalau kita ngomong secara price action, dia pada dasarnya mengisi 98.000 punya fair value gap gitu ya. Coba kalau kita ngomongin berdasarkan line chart gitu ya, berdasarkan line chart ataupun chart yang bisa kita ngomong sebagai klasik technical, ini sebenarnya adalah pergerakan yang bisa kita ngomong sebagai pergerakan yang sideways, teman-teman. Ya, kelihatan banget ini pergerakan-pergerakan sideways. Jadi cuma seolah-olah false break lalu naik lagi ke atas. Nah, ini yang cukup menarik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ketika dia false break, Bitcoin itu langsung mantul dengan sangat cepat sampai dia mengalami perubahan tren. Ya, yang mana sebelumnya kalau kita lihat pergerakan Bitcoin ini turun, naik dikit, turun, naik dikit, turun lebih dalam, tiba-tiba dia naik nih, lebih kencang. Nah, which is kita berarti tahu nih bahwa trennya ini cepat sekali berubah. Begitu false break, langsung digas sampai ke 107.000. Ya, 107.000, 108.000. Nah, ini pergerakan yang menurut saya sangat fantastis, teman-teman, untuk kita ngomongin Bitcoin punya tren. Nah, secara kita bisa ngomong, kalau ada yang berharap, teman-teman, ada yang berharap mungkin ngomong, gue merasa Bitcoin ini akan ke 80 ribuan, akan ke 95 sebelum dia all time high lagi. Nah, sorry tuh saya, gue bisa ngomong mereka itu mungkin kurang melihat daripada pergerakan tren yang benar, teman-teman ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini, sesimpel trennya itu very bullish, teman-teman. Apalagi teman-teman yang harus teman-teman tahu catatannya adalah gerakan yang terjadi dari Bitcoin 98 sampai ke 108, which is itu kenaikan 10% di Bitcoin. Kenaikan 10% di Bitcoin. Itu diiringi dengan news daripada war antara Iran dan juga Israel. Kalian bayangkan teman-teman, ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kita masih ingat di sebelum-sebelumnya waktu kita masih di harga berapa waktu itu ya, harga-harga 100 ribuan ya, kita di harga-harga 100 ribuan, kita pertama kali dengar war aja tiba-tiba langsung langsung takut semuanya. Dengar war kedua kali, boom, langsung jatuhnya dalam banget teman-teman ya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga ada ya, di tahun 2024, which is waktu itu di perang Ukraine sama perang Rusia ya.
Nah, sekarang kalau kita lihat di Iran Israel, dia malah kencang, teman-teman. Ya, ini cukup menarik, teman-teman. Ya, ini pergerakan yang cukup menarik. Ini menunjukkan bahwa memang buying pressure is there. Ya, the buying pressure is there, which is big money itu benar-benar sudah mengakumulasi. Dan sekaligus ini kalau secara teknikal artinya benar kita bisa melihat bahwa wave daripada wave 3 ke wave 4 itu sudah selesai terjadi. Ya, jadi ini kita adalah perjalanan menuju ke wave 5. Nah, which wave 5 ini akan menjadi perjalanan yang panjang lagi, teman-teman ya. Karena kita tahu ya, seperti yang gue sudah sempat bahas di beberapa update-update sebelumnya, gue selalu ngomong bahwa pergerakan wave itu selalu diiringi dengan wave yang lebih kecil. Ya, nah, maka kalau kita lihat ini pergerakan katakan gitu ya, katakan pergerakan Bitcoin ini sekarang tertahan di resisten yang ada di sekitar 108.000, yang which is nanti gue mau bahas juga kenapa ini menjadi resisten. Berarti artinya teman-teman, ini adalah pergerakan baru wave 1. Ya. Jadi menarik teman-teman. Biasanya nanti dia akan bergerak seperti 1, 2 kecil, 3, 4 baru 5. Jadi di dalam pergerakan yang besar gitu ya, pergerakan yang besar ada pergerakan yang jauh lebih kecilnya lagi. Nah, so ini akan take times teman-teman ya. Ini akan take times yang nantinya juga gua akan update kira-kira cycle-nya seperti apa gitu ya. Dan apa yang mendukung menurut gua Bitcoin akan bergerak lebih lambat eh, dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman ya, sekarang kalau kita lihat lagi di sini, nah which is katakan aja di sini udah menjadi resisten teman-teman, maka secara gampang gue sudah pernah ngomong ke teman-teman bahwa wave 1 itu menuju ke wave 2-nya biasanya kita cukup melihat antara 0,5 ke bawah, which is biasanya 0,5 sampai 0,618, dan angka tersebut berada di sekitar 103.000 sampai 101.000. Wah, tapi jauh sekali berarti kok. Ini begitu turun, turunnya 4%, 5% berarti kok. Nah, makanya teman-teman, makanya ini jauh. Tidak mungkin dong kita berharap satu pergerakan jauh tuh tiba-tiba satu candle atau satu hari langsung masuk sana. Tidak mungkin seperti itu. That's why banyak yang ngomong, wah nanti hancur altcoin-nya, nanti akan begini, begitu, begana, begitu gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita lihat secara Bitcoin, itu kurang lebih gambarannya seperti itu dulu, teman-teman ya. Nah, kenapa ini akan menjadi resisten untuk sementara, teman-teman ya? Kenapa ini akan menjadi resisten untuk sementara? Nah, sebenarnya kalau teman-teman masih ingat gambaran wave yang lebih besar kemarin, wave ABC, jadi adalah wave A, wave B, dan juga wave C. Nah, gue bisa ngomong pergerakan ini adalah udah capai resisten karena kalau kita ngomong secara tren, artinya kan ini 1, 2, 3. Ada 3 pergerakan gitu ya, 3 pergerakan. Lower low, lower high, lower low. Nah, kalau kita tarik dari lower high terakhir ke lower low yang sebelumnya, ya, dan kita mengambil area DRT level. Ya, ini susah ngomongnya ya teman-teman ya. Ini ngomong bahasa ini gue belum pernah bawakan sebenarnya. Tapi di DRT level atau kalian bisa cari dealing range teori, teman-teman ya. Dealing range teori. Oke. Nah, di dealing range teorinya kebetulan angka 0,75 itu berada di 107.000. Kurang lebih di sini. Dan kalian bisa lihat di 4 hour chart di sini tertahan lumayan panjang. Ya, artinya memang ada yang berusaha gitu ya, berusaha untuk melakukan penjualan. Nah, in my point of view kita minimum gitu ya untuk DRT ini secara teoritis ini bisa sampai ke 104.000. Yang mana kalau nanti gambarkan orang lain tuh biasanya akan ada supply zone di sini. Sama aja sebenarnya teman-teman ya. Yang penting kalau kita tidak salah tarik menariknya teman-teman, tarik Fibonacci, tarik dealing range teori, tarik supply zone, tarik support resistance. Ketika kalian tarik itu kalau kalian tidak salah biasanya dia akan tetap berirama teman-teman ya, berirama dengan technical analisis yang lainnya. Karena kalau kalian tarik sini pun ini sebenarnya kalau kita mau ngomong gambaran besar juga kalau kalian tarik ke sini, nih, ini juga merupakan resisten yang cukup penting. Sudah simple, kelihatan kok ini. Ya, sebenarnya seperti itu. Tidak usah kita banyak bahas dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, cuman yang memang kita harus cukup waspadai adalah, nah ini yang cukup membingungkan. Dia ini konsolidasinya panjang sekali, ya. Sudah sekitar berapa hari nih? Bisa dibilang hari Rabu, hari Kamis ya. Sampai hari ini berarti teman-teman ya. Udah 2 hari teman-teman. 2 hari full kita berada Bitcoin ini bolak-balik di sini, ya. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nah, kebetulan kemarin gua ada sempat share ke teman-teman satu tentang full moon ya, new moon teman-teman ya. Mana kita ngomong
new moon itu ya, kita ngomong di ini kebetulan hari ini itu adalah hari di mana kita memasuki fase new moon ya. Biasanya market akan berpotensi untuk reversal terlebih dahulu ya. Jadi kalau ditanya sideways dulu atau tidak, menurut saya paling lambat besok teman-teman ya, paling lambat adalah besok kita akan mengalami penurunan. Ya, jadi di daily candlesticks ini posisinya masih berusaha untuk membuat merah. Nah, tidak tahu apakah akan close merah atau tidak, tapi menurut saya pribadi hari Jumat ini ya, which is besok, ini maksimum banget harusnya akan terjadi penurunan daripada Bitcoin. Tapi bukan penurunan yang langsung jum gitu langsung ke 90. Wah, itu kalau langsung ke 90 juga gua terkejut teman-teman ya. Kalau sampai ke 90 ya. Nah, pada dasarnya seperti itu teman-teman ya. Pada dasarnya seperti itu untuk pergerakan Bitcoin secara jangka pendeknya, teman-teman ya, secara jangka pendeknya untuk saat ini ya. Nah, level yang tadi kita bisa pantau sekitaran 103.000 ya, teman-teman ya. Ini terutama level 103.000. Jadi kita tandain di sekitar 103.000 di sini. Oke? Nah, kurang lebih di situ 103.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gitu ya. Kok kalau lu ngomong dia akan turun sekarang, gitu kan? Dan kemarin lu ngomong juga bahwa bulan Juni itu adalah potensi daripada top cycle market crypto. Berarti bisa jadi setelah turun 103, dia jebol lagi dong kok. Bisa jadi gitu dong kok. Bisa, betul. Bisa sekali teman-teman. Tidak ada yang salah gitu ya. Nah, cuman berdasarkan price action untuk saat ini teman-teman, di daily gue masih melihat ini belum ada pertanda bahwa akan menjadi top cycle. Sampai per video ini kita buat, ini posisinya masih dalam posisi pembentukan daripada bullish flag. Ya. Nah, jadi gue tidak bisa memberikan teman-teman kepastian bahwa apakah bulan Juni ini akan jadi top cycle atau tidak. Nah, sebagai salah satu antisipasi teman-teman, sebagai salah satu antisipasi, nah gue hari ini mau memberikan sedikit cycle update kepada teman-teman gitu ya. Nah, cycle update ini gue akan bawakan dengan acuan gue pada chart total, teman-teman. Ya, total. Nah, jadi gue kirim ke teman-teman tadi siang gitu ya, tadi siang di Telegram, gue bilang seperti ini, total perspektif. Nah, gue nggak tahu apakah teman-teman ngerti atau tidak. Tapi yang gue mau sampaikan itu di sini. Silakan kalian lihat ya dengan seksama. Mudah-mudahan saya tidak salah untuk menjawabnya ya. Oke. Oke, nah ini gambaran gue yang cukup lama. Oke, sekarang gue hapus dulu lah. Gue hapus dulu supaya teman-teman apa kebayang gambarannya gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, gue mau kasih lihat teman-teman pergerakan yang terjadi sebelumnya. Oke, jadi kalau kita lihat chart total ini sebenarnya baru bergerakan dari 2014 nih. Walaupun sebenarnya Bitcoin ini sudah lebih lama dari itu, dari 2009 kan, 2009, 2008. Cuman katakanlah kita ngitungnya itu berdasarkan satu cycle ini baru kita bisa melanjutkan cycle yang selanjutnya gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat teman-teman dari cycle yang pertama ya which is di 2017 ke bottomnya yaitu di 2018. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian tarik secara Fibonacci dulu gitu ya, kalian tarik secara Fibonacci, di Fibonacci ini dia menunjukkan bahwa the top cycle selanjutnya itu berada di 1,618. Ya, 1,618. Oke? Nah, sampai di situ dulu teman-teman ya, 1,618, 2,68 T. Paslah dia kena, dia jadi top cycle. Nah, kalau kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, ini kan kalau kita mungkin baru sadar ketika kita lihatnya panjang nih. Tapi kalau kita lihat di time frame kecil, gimana? Kalau kita lihat di time frame kecil, sebenarnya inline. Kenapa bisa kita ngomong inline? Kalau kita tarik Fibonacci juga, ya kita tarik Fibonacci. Nah, kurang lebih area ini, kompleks lah. Nah, kurang lebih area ini berada di 1,272. Which is kalau kita ngomong secara gambaran besar nih, kita ngomong secara gambaran besar, artinya clusteringnya itu berada di 1,618 sama 1,272. Artinya apa? Artinya di sini Fibonacci-nya itu ada dua yang bisa kita jadikan acuan sebagai clustering, yaitu adalah Fibonacci dari top cycle yang pertama, dan Fibonacci dari potensi swing high yang kedua. Ngerti nggak teman-teman? Jadi, sorry, potensi swing high di top cycle selanjutnya. Jadi kita ngelihat potensi swing high top cycle selanjutnya itu berdasarkan Fibonacci yang ini. Fibonacci yang lagi gua tarik yang ini, yang 1,272. Tapi kalau kita lihat berdasarkan top cycle yang lalu, artinya kita lihatnya di sini. Kita lihatnya dari tarikan di sini sampai ke atas sini. Dapatlah 1,618. Oke? Gua anggap teman-teman sampai di sini mengerti dulu gitu ya. Nah, gua hapus dulu yang ini. Nah, sekarang kan posisi kita lagi di top cycle nih. Sorry, posisi lagi top cycle. Posisi kan kita lagi mengejar ATH baru nih, teman-teman. Lagi membentuk cycle, sudah membentuk cycle yang baru.
Artinya kalau kita percaya dengan posisi yang sebelumnya, maka kalian bisa tarik Fibonacci pertama yaitu dari top cycle sebelumnya sampai ke bottomnya, which is kalau kita lihat di sini terdapat angka 4,44 triliun. Ya, secara total market cap ya, total market cap. Total market cap ini sebenarnya nanti gue baru jelasin lah ya. Nah, total market cap di 4,44 T. Nah, kebetulan kalau kita lihat kita bisa juga memproyeksikan dengan apa teman-teman? Dengan Fibonacci yang berada di potensi swing high yang selanjutnya. Yang mana tadi kita percaya akan terjadi di Bitcoin itu 1, 2, 3, 4, 5, which is ATH baru, kurang lebih kalau kita kemarin gambar itu di 120.000 sampai 125. Di sini kita bisa narik Fibonacci juga. Yang mana kalau kita tarik, teman-teman? Mana kalau kita tarik, kita ketemu juga di 1,272. Which is artinya secara clustering, inilah potensi top cycle. Ya, ini potensi top cycle-nya di situ. Oke, nah, gua hapus dulu Fibonacci-nya, teman-teman. Sekarang kalian paham kenapa maksud gua akan terjadi sampai ke sekitar 4,2 sampai 4,4. Ya, 4,2 sampai 4,4. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi atau bisa biar lebih setuju gitu ya, biar lebih setuju. Nah, gua akan tambahkan satu analisis yang lebih baru lagi. Jadi kan banyak nih teman-teman ya, banyak orang yang ngomong, wah Bitcoin double top. Bitcoin double top dan lain sebagainya nih, mirip seperti cycle yang lalu. Kan banyak yang ngomong seperti itu, teman-teman ya. Banyak yang ngomong seperti itu. Bentar ya, teman-teman. Habis ini baterainya. Oke. Ya, banyak yang ngomong seperti itu. Double top dan lain sebagainya, top cycle yang baru nih. Nah, kebetulan, gue agak tahu kenapa, ada gerakan yang mirip. Ada gerakan yang mirip. Memang kalau kita ngomongin secara teknikal sih, kita tidak bisa ngomong ya, pergerakan masa lalu akan menggambarkan ke masa depan. Tapi kita bisa menjadikan gambaran masa lalu itu bisa jadi acuan kita tentang masa depan tuh kurang lebih akan terjadi seperti apa. Dan yang gue lihat di sini teman-teman adalah, gue melihat waktu itu Bitcoin itu sempat hype lumayan di sini, ya kan kalian bisa lihat. Lalu turun nih teman-teman, turun konsolidasinya lumayan lama lah. Kita bisa ngomong dari bulan Mei sampai bulan Juli, which is artinya 2 bulan. Ya, nah kita bisa lihat lagi teman-teman, ketika kemarin di 100.000, kita juga up sampai gila-gilaan waktu itu gara-gara Donald Trump lah kata dia dan lain sebagainya. Lalu kita turun dari bulan Januari sampai bulan Maret, 2 bulan. Ya, jadi sama nih. Ini bulan Mei ke Juli, 2 bulan ya. Mei, Juni, Juli, 2 bulan. Di sini Januari, Februari, Maret. Ya, maka kita bisa lihat berarti ini sama-sama bottomnya. Sama-sama bottomnya. Nah, kalian lihat teman-teman, ini yang bikin gue tanpa percaya lagi bahwa ini pergerakan sama. Kalian lihat, setelah dia naik, berhasil naik, seolah-olah dia tertahan di all time high-nya teman-teman. Seolah-olah dia tertahan. Dia tertahan kena 1, 2, 3, 4, 5 minggu dia ya. Jadi mulai dari Agustus akhir sampai sekitar September akhir. Ya kurang lebih 1 bulan full lah di sini. Dia konsolidasi teman-teman. Dia konsolidasi membentuk seperti bullish flag kalau kita nanti tarik di sini. Kalau kalian masuk ke dalam time frame yang kecil, kalian bisa menemukan bahwa di situ ada bullish flag. Ya. Nah, ketika kita lihat ke sini lagi, sekarang posisinya seolah-olah tertahan all time high juga, sama seperti tadi di sana. Lalu kita konsolidasi. Kita konsolidasi membentuk pattern yang membentuk bullish flag. Kurang lebih. Ini dari akhir Mei 2025 sampai sekarang akhir Juni 2025. Ya. Nah, kalau kita patokannya sama dengan seperti yang terjadi di sini, artinya dari sini kalau kita lihat September sampai kurang lebih di awal November. September akhir ke awal November. Berarti dia masih punya waktu sekitar 1,5 bulan di sana ya. Kurang lebih di 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan. Kalau kita lihat berarti bisa jadi gua justru akan berubah. Ada kemungkinan justru awal Agustus kita menjadi potensi top cycle. Karena cara gua ngitungnya sesimpel. Sekarang kita lagi ada di akhir Juni, which is masih konsolidasi, dan dengan Bitcoin menunjukkan bahwa dia sudah mulai bottoming, dan di sini kita melihat ada kemungkinan dia bisa naik sampai ke 4,4 triliun. Ya, nah sampai di awal Agustus.
Nah, kenapa ini bisa terganti kok? Ibarat kata kemarin lu ngomongnya bulan Juni, kenapa nih bisa tiba-tiba update? Tentu pertama adalah namanya technical analysis ya. Namanya technical analysis kita cuma bisa memprediksikan masa depan. Konfirmasi kita selalu yang namanya price action gitu ya, price action. Nah, kedua pula teman-teman, kebetulan kalau teman-teman masih ingat ya, ini teman-teman yang mungkin pernah join apa kelas-kelas gua yang private ya, entah itu TT, entah itu jurnal trading, entah itu crypto research, entah itu CPC, gue selalu pernah ngomong ada satu event yang bisa berpotensi untuk membuat alt season akan terjadi. Satu event itu, alt season dan juga salah Ethereum bisa perform. Kan ada satu itu. Nah, yang satu itu waktu gua ngomong dia di bulan Juni, dia ngomongnya memang mau di bulan Juni. Tapi sekarang di update teman-teman, di update ditunda lagi, diundur teman-teman. Nah, mungkin tetap dia tidak berubah teman-teman. Ya, event itu tidak berubah. Event itulah yang akan mendorong untuk total market cap yang which is kalau dari harga sekarang sampai 4,4 triliun artinya masih ada kemungkinan kenaikan sampai 35%. Ya, tapi ini secara total market cap, teman-teman. Nah, kita tidak tahu pertanyaannya market cap-nya akan datang ke koin yang mana. Itu yang kita harus cari. Ya, itu yang teman-teman harus secara mandiri mencari kira-kira akan sampai ke apa koin apa yang akan mendorong Bitcoin pergerakan bisa sampai ke sana. Ya, so gua harap semoga teman-teman mengerti penjelasan pada hari ini, teman-teman ya. Ini tentang cycle update sekaligus sebagai Bitcoin update. Tentu teman-teman sekali lagi disclaimer on ya, disclaimer on, do your own research juga selalu udah gua tulis di kolom deskripsi. Tetapi nantinya gitu ya, nantinya updates yang lebih cepat gitu ya, updates yang lebih cepat pastinya nanti gue akan sampaikan di Telegram dan juga akan gue sampaikan di beberapa private kelas yang gue bikin teman-teman ya. Tentu ya orang-orang makin private makin punya koneksi lah, makin punya koneksi yang lebih kuat kepada gue teman-teman ya. So seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman cukup jelas gitu ya. Jangan lupa analisis ulang. So, update-nya sampai di sini dulu, teman-teman ya. Jangan lupa like kalau teman-teman suka videonya. Jangan lupa subscribe dan join Telegram TTB, teman-teman ya. See you on next live. Bye-bye. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Thank you.